Kalau ngomongin Dance of the Dragons, kebanyakan orang pasti langsung ingat naga. Ada Vhagar yang jadi monster hidup di langit, ada Caraxes si Bloodworm, ada Sunfire yang disebut naga tercantik yang pernah hidup, dan tentu aja nama-nama besar seperti Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Aemon Targaryen, sampai Criston Cole. Tapi seperti semua perang besar dalam sejarah, kemenangan dan kekalahan sebenarnya tidak cuma ditentukan oleh tokoh-tokoh yang paling terkenal. Di balik semua nama besar itu, ada orang-orang yang menjadi tulang punggung perang. Mereka mungkin tidak selalu jadi pusat perhatian, tapi tanpa mereka seluruh strategi bisa runtuh dalam hitungan minggu. Salah satu orang itu adalah Ormund Hightower, seorang lord dari Old Town yang memimpin salah satu pasukan terbesar milik Kubu Hijau dan menghabiskan sebagian besar perang dengan membawa beban yang sangat besar di pundaknya. Kalau Criston Cole sering disebut sebagai tangan yang menggerakkan perang, maka Ormund Hightower bisa dibilang adalah fondasi yang membuat Kubu Hijau tetap berdiri di wilayah The Reach. Ormund berasal dari House Hightower, salah satu keluarga tertua dan terkaya di seluruh Westeros. Bahkan jauh sebelum Targaryen datang dengan naga-naga mereka, House Hightower sudah menjadi kekuatan besar di Old Town. Mereka menguasai salah satu kota terbesar di benua itu, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan, pelayaran, dan ilmu pengetahuan. Di sanalah berdiri Citadel, tempat para Maester belajar dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh Seven Kingdom. Jadi, ketika seseorang menyandang nama Hightower, itu bukan sekedar nama keluarga bangsawan biasa. Itu adalah nama yang membawa pengaruh besar, kekayaan besar, dan jaringan politik yang menjangkau hampir seluruh Westeros. Posisi Ormund juga semakin penting karena hubungan keluarganya. Dia adalah keponakan dari Otto Hightower. Nama yang satu ini pasti sudah sangat dikenal oleh para penggemar House of the Dragon. Otto adalah Hand of the King bagi beberapa raja sekaligus dan merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Westeros. Banyak orang bahkan menganggap Otto sebagai salah satu penyebab utama pecahnya Dance of the Dragon. Sejak awal, Otto berusaha memastikan bahwa garis keturunannya memiliki posisi tertinggi dalam kerajaan. Ketika Aegon kedua naik tahta, House Hightower otomatis berada di pusat kekuasaan. Dan saat perang saudara akhirnya meledak, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Ormund akan berdiri di pihak hijau. Sebagai Lord of the Hightower, Ormund juga memiliki simbol kebesaran keluarganya, yaitu pedang Valyrian Steel bernama Vigilance. Kita tahu sendiri betapa berharganya senjata Valyrian Steel di Westeros. Jumlahnya sangat sedikit dan hampir semua pedang semacam itu diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Pedang seperti ini bukan cuma senjata, tapi lambang kehormatan dan kekuasaan. Saat Ormund membawa Vigilance ke medan perang, dia membawa sejarah panjang keluarganya bersama dirinya. Di luar urusan politik dan peperangan, kehidupan pribadi Ormund sebenarnya cukup menarik. Dari pernikahan pertamanya, dia memiliki beberapa anak, yaitu Lionel, Martin, Garmund, dan seorang putri bernama Bethany. Namun, istrinya meninggal saat melahirkan. Setelah kehilangan istrinya, Ormund menikah lagi dengan Samantha Tarly. Yang membuat situasinya unik adalah Samantha hanya 2 tahun lebih tua daripada Lionel, putra tertua Ormund. Bayangkan suasananya. Anak sulung hampir seumuran dengan ibu tirinya sendiri. Hal ini mungkin terdengar seperti detail kecil, tapi nantinya akan menghasilkan cerita yang cukup menarik setelah kematian Ormund. Ketika Dance of the Dragon dimulai, Kubu Hijau membutuhkan seseorang yang mampu menggerakkan kekuatan The Reach. Wilayah itu sangat penting karena kaya, luas, dan mampu menyediakan ribuan pasukan. Tugas besar itu jatuh ke tangan Ormund. Dia mengumpulkan kekuatan besar yang terdiri dari sekitar 1.000 kesatria, 1.000 pemanah, 3.000 orang terlatih, serta ribuan prajurit tambahan. Jumlah itu menjadikan pasukannya salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki Kubu Hijau selama perang berlangsung. Masalahnya, The Reach ternyata tidak sepenuhnya berada di pihak hijau. Ini adalah kenyataan yang sering terlupakan. Banyak orang mengira semua Lord di The Reach otomatis mengikuti Hightower. Kenyataannya tidak demikian. Sejumlah bangsawan memilih mendukung Kubu Hitam, sementara yang lain memanfaatkan kekacauan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, bahkan sebelum bertemu musuh utama, Ormund sudah menghadapi gangguan dari berbagai arah. Sir Alan Bisbury dan Lord Alan Tarly berkali-kali menyerang perkemahan pasukan Hightower. Mereka membunuh para pengintai dan mengacaukan jalur informasi. Di sisi lain, Lord Owen Costain menyerang kereta perbekalan dan jalur logistik. Ini mungkin terdengar kurang menarik dibandingkan duel naga di udara, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Pasukan besar hidup dari suplai,
Mereka membutuhkan makanan setiap hari. Mereka membutuhkan panah, senjata, kuda, dan perlengkapan. Begitu jalur logistik terganggu, kekuatan pasukan akan mulai melemah. Ormond memahami hal ini dengan sangat baik. Karena itulah dia sebenarnya ingin menunggu bala bantuan dari King's Landing sebelum mengambil langkah yang lebih besar. Namun, perang tidak pernah berjalan sesuai rencana. Sebelum bantuan yang diharapkan tiba, Ormond justru terjebak dalam salah satu momen paling berbahaya dalam hidupnya. Momen itu terjadi dalam Battle of the Honeywine. Disinilah karir militernya hampir berakhir. Pasukannya terjepit di dekat sungai. Dari satu sisi datang kekuatan Lord Thaddeus Rowan dan Tom Flowers. Dari sisi lain muncul Owen Costain bersama dua Alan yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi pasukan hijau. Posisi Ormond sangat buruk. Dia berada di antara dua kekuatan musuh yang siap menghancurkannya. Perlahan tapi pasti, barisan Hightower mulai runtuh. Tekanan datang tanpa henti. Formasi mulai berantakan. Para prajurit kehilangan koordinasi. Banyak orang saat itu percaya bahwa kekalahan kubu hijau di The Reach tinggal menunggu waktu. Bahkan bisa dibilang nasib seluruh kampanye militer Ormond berada di ujung tanduk. Kalau dia kalah di Honeywine, kemungkinan besar kekuatan kubu hijau di wilayah itu akan runtuh jauh lebih cepat. Lalu datanglah penyelamat yang tidak pernah dilupakan dalam sejarah perang tersebut. Di langit muncul seekor naga berwarna biru tembaga yang sangat indah. Dia adalah Tessarion, dan di punggungnya duduk seorang pangeran muda bernama Daeron Targaryen. Saat itu Daeron belum seterkenal saudara-saudaranya. Nama Aegon kedua, Aemon, dan Helena jauh lebih sering dibicarakan. Namun di Honeywine, Daeron menunjukkan bahwa dirinya juga darah naga sejati. Kedatangannya mengubah seluruh jalannya pertempuran. Bayangkan suasananya. Pasukan hijau yang hampir kalah tiba-tiba melihat seekor naga turun dari langit. Api menyapu garis musuh. Kepanikan menyebar. Formasi yang sebelumnya menekan pasukan Hightower mulai pecah. Dalam hitungan waktu yang relatif singkat, situasi berbalik total. Pertempuran yang hampir pasti menjadi kekalahan berubah menjadi kemenangan besar bagi kaum hijau. Dan kemenangan itu sangat penting karena menyelamatkan seluruh kampanye militer Ormond. Setelah pertempuran berakhir, Ormond melakukan sesuatu yang akan dikenang sepanjang sejarah. Dengan pedang vigilance miliknya, dia mengangkat Daeron menjadi kesatria. Sejak saat itu, Daeron memperoleh julukan yang akan melekat selamanya pada dirinya, yaitu Sir Daeron the Daring. Julukan itu bukan hadiah kosong. Julukan itu lahir dari keberanian nyata yang menyelamatkan ribuan pasukan dan mengubah jalannya perang. Sejak saat itu, hubungan Ormond dan Daeron menjadi sangat erat. Mereka bergerak bersama sebagai dua figur utama kubu hijau di The Reach. Yang satu membawa pengalaman dan kepemimpinan sebagai Lord Besar. Yang satu lagi membawa kekuatan naga. Kombinasi ini membuat mereka menjadi ancaman serius bagi pihak hitam. Namun, keadaan di seluruh Westeros terus memburuk. King's Landing akhirnya jatuh. Kemenangan yang sebelumnya diraih kubu hijau mulai kehilangan maknanya karena pusat kekuasaan mereka direbut. Situasi semakin kacau ketika Criston Cole mencoba bergerak dari Harrenhal ke selatan untuk bergabung dengan pasukan Ormond. Jika dua kekuatan besar ini berhasil bersatu, posisi kubu hijau mungkin akan jauh lebih kuat. Sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Criston Cole tewas di Butcher's Ball sebelum sempat mencapai tujuan. Kematian Criston Cole menjadi pukulan besar bagi kubu hijau dan menghilangkan salah satu komandan paling berpengalaman yang mereka miliki. Meski begitu, Ormond tetap melanjutkan kampanyenya. Setelah pengepungan Longstable, dia memilih untuk mengampuni Lady Merryweather. Keputusan ini menunjukkan bahwa Ormond bukan sosok yang selalu memilih jalan penghancuran total. Dia masih mampu menunjukkan belas kasihan ketika merasa hal itu diperlukan. Namun, perang seringkali mengubah manusia, dan tidak semua kota memperoleh perlakuan yang sama. Ketika kabar kematian Prince Mailer Targaryen sampai ke telinga kubu hijau, kemarahan mereka meledak. Mailer dibunuh di Bitter Bridge dan berita itu menyebar seperti api. Bagi kubu hijau, kematian seorang anak dari keluarga kerajaan adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Bersama Daeron, Ormond memimpin Siege of Bitter Bridge. Kota itu menerima hukuman yang sangat berat. Peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana kebencian dalam Dance of the Dragon terus memicu siklus balas dendam tanpa akhir. Seiring berjalannya perang, pasukan hijau akhirnya bergerak menuju Tumbleton. Di sanalah salah satu babak paling penting dalam kehidupan Ormond Hightower akan terjadi. Pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Tumbleton pertama menjadi puncak karir militernya sekaligus akhir hidupnya. Pada tahap ini, pasukan hijau masih merupakan kekuatan yang sangat besar. Pengalaman perang telah menempa mereka menjadi pasukan yang jauh lebih tangguh dibandingkan saat awal kampanye.
Dalam pertempuran tersebut, para pemanah dan kavaleri berat milik Ormond berhasil menghancurkan pasukan hitam yang dipimpin Sir Garibald Grey. Sekitar 6.000 pasukan lawan dipukul mundur. Mereka terpaksa menarik diri ke dalam kota Tumbleton. Di atas kertas, kemenangan tampak sudah berada di tangan kaum hijau. Namun, seperti banyak pertempuran dalam Dance of the Dragons, kemenangan itu harus dibayar mahal. Di tengah kekacauan pertempuran, muncul seorang tokoh yang namanya kemudian menjadi legenda. Dia adalah Rodrik Dustin, Lord of Barrowton. Bersama para Winterwolf dari utara, dia melancarkan serangan yang nyaris seperti aksi bunuh diri. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding pasukan hijau, tetapi mereka tetap maju sambil meneriakkan pekik perang. Mereka menerobos gelombang demi gelombang musuh dan terus bergerak ke depan seolah tidak mengenal rasa takut. Winterwolf bertarung dengan keganasan yang luar biasa. Mereka tahu peluang hidup mereka kecil, mereka tahu jumlah musuh jauh lebih besar. Tetapi mereka tetap maju. Semakin banyak yang gugur, semakin keras mereka bertarung. Hingga akhirnya, Rodrik Dustin berhasil mencapai posisi Hormone Hightower sendiri. Momen berikutnya menjadi salah satu duel paling brutal dalam seluruh perang. Rodrik Dustin akhirnya berhadapan langsung dengan sang Lord of Hightower. Sebelum dia bisa menyerang, Sir Brandon Hightower melompat ke depan untuk melindungi sepupunya. Dengan kapak panjangnya, Brandon berhasil memotong lengan Rodrik. Namun, bahkan luka separah itu tidak menghentikan sang Lord dari utara. Dengan kekuatan terakhirnya, Rodrik tetap berhasil membunuh Brandon dan juga Ormond Hightower. Di medan perang yang dipenuhi darah dan mayat, kedua tokoh besar itu akhirnya jatuh. Rodrik Dustin kemudian meninggal karena luka-lukanya. Tetapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia telah membawa salah satu komandan terpenting kubu hijau bersamanya ke kubur. Kematian Ormond menciptakan kekacauan besar. Pasukan yang sebelumnya bersatu kehilangan pusat kepemimpinan. Tidak ada sosok yang memiliki wibawa dan otoritas setara dengannya. Berbagai kelompok mulai berebut pengaruh. Caltrops dan dua pengkhianat saling bersaing untuk menentukan arah pasukan. Sir Hobart Hightower mencoba mengambil alih komando, tetapi usahanya tidak pernah benar-benar berhasil menyatukan seluruh kekuatan yang tersisa. Inilah ironinya. Selama hidupnya, Ormond mungkin tidak selalu menjadi tokoh yang paling terkenal. Namun setelah dia mati, semua orang baru menyadari betapa penting dirinya. Kehadirannya selama ini adalah lem yang menyatukan berbagai elemen dalam pasukan hijau. Begitu lem itu hilang, retakan mulai muncul di mana-mana. Situasi terus memburuk hingga akhirnya pasukan tersebut benar-benar hancur setelah pertempuran Tumbleton kedua. Apa yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar kubu hijau perlahan lenyap dari panggung sejarah. Dan semua itu berasal dari kematian seorang lord di tengah pertempuran yang kacau. Setelah kematiannya, gelar Lord of Hightower diwariskan kepada putranya yang baru berusia 15 tahun. Dia adalah Lionel Hightower. Tanggung jawab besar jatuh ke pundak seorang remaja yang harus memimpin salah satu keluarga paling berpengaruh di Westeros pada masa yang sangat tidak stabil. Namun ada satu detail yang sering membuat para penggemar sejarah Westeros mengangkat alis. Setelah menjadi Lord of Hightower, Lionel menjadikan Lady Seb, istri kedua ayahnya sendiri, sebagai paramour. Dan mengingat perbedaan usia mereka yang sangat kecil, hubungan itu menjadi salah satu kisah paling aneh yang muncul setelah perang berakhir. Begitulah kisah Ormond Hightower. Dia bukan penunggang naga, dia bukan raja, dia bukan tokoh yang selalu menjadi pusat perhatian. Tetapi dia adalah salah satu pilar utama yang menopang kubu hijau selama masa-masa paling sulit dalam Dance of the Dragon. Dari Honeywine sampai Tumbleton, dari kemenangan besar sampai kematian tragis. Ormond menunjukkan seperti apa rasanya memikul tanggung jawab ribuan nyawa di tengah perang saudara yang menghancurkan seluruh kerajaan. Dan meskipun namanya sering tenggelam di bawah bayang-bayang para Targaryen, jejak yang dia tinggalkan dalam sejarah Westeros tetap terlalu besar untuk diabaikan.